Oke, welcome back di pelajaran seni budaya. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar langkah-langkah dan prosedur dalam menggambar flora dan fauna serta alam benda. Untuk selanjutnya kita akan belajar praktek menggambar flora atau fauna atau alam benda atau penggabungan dari semua itu. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa ya di subrek dan di subscribe atau shockbreaker apalah itu. Jangan lupa di subscribe channel ini dan diklik loncengnya agar bisa berkembang dan bisa membuat video-video lainnya. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar perihal contoh gambar-gambar yang sudah dibuat di dalam video ini. Oke. Terlebih dahulu ya, gambar flora terlebih dahulu. Kita punya misalnya pohon di sini. Ini gambar sketsa dulu pakai pensil, tidak usah tebal-tebal atau tidak usah ditekan. Ini misalnya ada pohon seperti ini. Terus pohonnya kita tempel tanaman anggrek. Nah, ini kita kasih tanaman anggrek seperti ini. Ada daunnya. Bunganya menjulir seperti ini. Terus kita pakai garis bantu buat bikin kembang anggreknya. Misalnya seperti ini. Ini terus kita flora sudah, sekarang kita gambar ke faunanya gambar burung nih, burung yang gampang nih. Ini pakai garis bantu juga seperti ini, lingkaran, ada matanya, terus kasih sayap ke sana. Ini juga garis bantu. Ini nanti pakai spidolnya lancip-lancip gini. Sementara kita pakai garis bantu dulu biar paham ya. Ini ekornya. Satu selesai, ada burung lagi temennya nih. Seperti tadi pakai garis bantu lagi. Ini kalau susah sayapnya juga seperti ini dulu. Ada ekornya. Flora, fauna sudah. Sekarang alam benda. Alam bendanya di sebelah sini bawah nih. Kita bikin elips. Mau gambar, ceritanya ada ember di sini. Nah, ini bikin elips. Diberi angka 1, diberi elips yang kedua. Nah, ini ada ember, terus embernya 2 biar bagus nih. Kita kasih ember lagi di sini. Ini kalau sketsa boleh ditabrak seperti ini dulu. Ini nanti hati-hati pas spidolnya, harus tahu mana yang di spidol, mana yang dihapus ya. Embernya sudah selesai. Terus di dekat ember sini ada sumur, ceritanya ada sumur. Sumur seperti tadi, kita bikin elips lagi. Nah, ini menggambar alam bendanya nih. Ini sumur. Nah, karena langsung potong saja seperti ini boleh. Kita penuhi sekalian. Setelah ada sumur, kita beri tanah atau rumput seperti ini. Setelah jadi, biar bagus lagi, kita bagusin ya. Sini diberi pagar, kita beri pagar. Nah, ada pagarnya nih.
kayu yang melintang, ada yang horizontal, yang vertikal. Tinggal mengikuti saja nih. Nah, kayunya 2 ya, kita bikin lagi. Ya, mudah bukan gambar sketsa flora fauna alam benda. Ada flora, ada fauna, sudah ada alam bendanya. Mari sekarang kita spidol lagi biar lebih bagus. Siapkan spidol warna hitam, boleh spidol kecil, boleh spidol besar. Pokoknya kita spidol. Ini sambil berpikir lebih bagusnya ya, jadi spidol itu tidak asal menebali saja. Nah, ini berhenti, terus ada daun. Tempat tanamannya, kita lanjut ke pohonnya, ke bawah. Ada daun, terus bunganya tadi ya, bunganya itu misalnya kita bikin yang agak lengkung-lengkung. Oke, kita bikin agak lengkung-lengkung seperti ini. Kita tinggal teruskan lagi yang seperti tadi. Yang garis bantu tadi tinggal dibikin lengkung-lengkung. Kita beri tangkainya. Nah, seperti itu anggreknya sudah jadi. Sekarang burungnya bagaimana nyepidolnya? Kita beri mata ini, ada paruhnya, langsung ke sana. Ekornya nempel, leher sedikit. Nah, ini yang lancip-lancip tadi nih. Ini yang lancipnya mendekati garis bantu, jangan terlalu jauh. Oke, mudah bukan? Yang satunya dari sana. Oke, burung yang satunya. Yang lancipnya di sini, satunya di sebelah sana. Nah, kalau sudah ada gambar sketsanya gampang. Nah, tinggal berpikir bagusnya seperti apa. Nah, burungnya sudah selesai 2. Terus ini hati-hati jangan sampai ada yang nabrak embernya ya. Jadi embernya kita bikin elip lagi. Ini yang digambar yang bawah saja. Kita tutup, gampang. Oke, kita bikin elip lagi. Jadi jangan lanjut, jangan ditabrak. Oke, kita bikin cantelannya ya, biar lebih unik. Nah, embernya selesai. Sekarang sumurnya bikin elip lagi.
Sumurnya diberi pertebalan bibir sumur. Tambahi angka 1, tambahi angka 1. Ini biar kayak terpendam agak gini, jadi ada rumputnya. Nah, biar unik, biasanya kita kasih seperti ini. Sumurnya udah agak rusak, kita kasih batu bata. Potong, kosong, potong, potong, kosong, potong. Seperti ini menggambar sumurnya. Nah, sekarang tinggal pagarnya. Kita kasih dulu rumputan tadi. Kita gambar pagarnya. Oke, gambarnya sudah selesai, sketsa selesai, kita spidol juga sudah selesai. Sekarang langkah berikutnya adalah menghapus pakai penghapus. Nah, setelah kita hapus bersih seperti ini, langkah berikutnya tinggal mewarnai. Hari ini saya mau mewarnai pakai mix media campuran, yaitu spidol sama krayon. Kalau kemarin saya mewarnai pakai krayon saja ya. Ada yang saya arsir juga. Jadi kalau kalian belum lihat, silahkan tonton video-video saya sebelumnya. Oke, lanjut kita warnai menggunakan spidol dan krayon. Ya, akhirnya selesai sudah. Kita sama-sama belajar menggambar kali ini dengan tema flora, fauna, dan alam benda. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan jika ingin gambar-gambar yang lain, silahkan cek di video-video saya sebelumnya. Dan bagi kalian yang mau atensi gambar apa berikutnya, silahkan tulis komen di kolom komentar di bawah video. Saya doakan kalian semakin hebat menggambarnya, dan dalam segala hal kebaikan tentunya. Dan semoga kalian juga senantiasa sehat dan bahagia selalu. Amin. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada proses ini adalah bagaimana cara kita membuat gambar fauna atau gambar kuda. Ya, bisa dilihat kita bisa membuat bentuk bulat-bulat atau oval ya, kemudian kita berikan kesan kontur atau bentuk dari faunanya atau kudanya itu. Kemudian kita detail, beri mata, beri hidung, kita hitamkan lagi. Untuk di awal membuat sketsa kita bisa menggunakan pensil ukuran H, atau kalau tidak punya nggak apa-apa pakai ukuran 2B saja, tapi jangan terlalu ditekan. Nah, berikutnya seperti ini kita detail-detail bagian-bagiannya, kita lakukan arsir. Cara megang pensilnya seperti itu ya. Jadi untuk menggambar jangan hanya terpaku memegang pensil dengan satu cara saja seperti ini, tetapi bisa dimiringkan juga. Bisa kita lihat, nah di sini dia memberikan aksen-aksen seperti tekstur, gradasi, kemudian efek-efek kerutannya, keriputnya, bulu, nah bagaimana gelap terangnya.
Nah, bagian bawah leher itu seperti digelapkan, kemudian kita melakukan arsir searah maupun kita arsir kontur. Arsir kontur yaitu kita melakukan arsiran mengikuti bentuk pola dari suatu objek seperti kuda ini. Nah, kita memberikan efek-efek rambut. Kalian juga bisa membuat contoh-contoh gambar hewan yang lainnya. Untuk cara-caranya bisa kalian lihat di LK atau lembar kerja di Google Classroom-nya juga ada. Ya, setelah itu kita ada terus sedikit-sedikit ini. Nah, bisa dilihat. Nah, ini bagian perutnya lebih dihitamkan lagi. Menggunakan pensil ukuran 2B saja, jika hanya punya 2B nggak apa-apa. Hanya kita mengatur bagaimana tekanan pensil. Karena pensil semakin ditekan, dia juga semakin gelap. Tetapi gelapnya juga tergantung dari besaran atau B atau bold ya. Kalau di pensil kan ada ukurannya kemarin ya. Nah, berapa bold kan atau berapa B, mulai dari 2B, 3B sampai 8B. Jadi semakin boldnya semakin besar, semakin tinggi, maka dia juga semakin gelap. Jadi kita arsir sedikit-sedikit ini untuk kaki kudanya, ya bisa perlahan. Kalian lihat sedikit demi sedikit, oke bisa dilihat. Kemudian kita lanjut ke bagian kaki belakang. Kita menggunakan arsiran, ya kita kira-kira saja bagaimana bagian mana yang digelapkan, bagian mana yang dicerahkan, diarsir. Nah, jadi kalian harus membentuk globalnya dulu, kemudian finishingnya sama kita bisa membuat oval terlebih dahulu ya, menggunakan pensil juga sama seperti menggambar fauna tadi. Nah, kita membuat oval beberapa goresan, nanti diambil bagian mana yang paling pas. Nah, kita buat lagi oval lagi. Nah, jika menceng seperti ini, nah kita perhatikan sudutnya, jangan seperti ini ya, jangan terlalu sudut, tetapi gunakan sudut yang agak lengkung, jadi jangan terlalu lancip. Nah, lakukan latihan sering-sering ya, berulang kali. Nah, jangan sampai lancip seperti itu. Nah, kemudian kita membuat garis lurus ke bawah vertikal. Nah, kita lakukan berulang tipis-tipis, jangan terlalu ditekan pensilnya. Kemudian kita ambil, kita bentuk perlahan bagaimana yang mirip. Nah, caranya kita membuat pola arsiran. Nah, kemudian kita gabungkan kembali mulai dari contoh benda. Nanti kalian bisa mencoba benda-benda alam, benda yang lain di rumah kalian ya. Boleh vas bunga, boleh gelas, cangkir, mangkok, piring, pisau atau yang lainnya. Nah, gitu. Kita lakukan beberapa garis, kemudian kita membuat pegangan cangkirnya, kita lakukan beberapa goresan pelan-pelan perlahan. Nah, kita lihat, nah nanti kita bentuk. Nah, kalau yang menceng gimana Pak? Saya nggak bisa, dicoba dulu terus latihan. Nah, jika sudah nanti kita bentuk dimensi dalamnya. Kan untuk cangkir kan dia ada ketebalan, jadi kita beri kesan tebalnya, perspektifnya gimana. Nah, dilakukan berulang-ulang seperti ini. Oke, nanti kita arsir. Nah, kita arsinya boleh asal-asalan dulu, arsir silang, arsir diagonal, vertikal, kita campur sesuka mungkin, karena teknik arsir kan ada banyak. Nanti setelah kita memberikan kesan arsiran, kita ulangi lagi bagaimana. Kalian perhatikan juga bagian gelap terangnya yang mana atau gradasinya yang mana, arah cahaya di mana. Jadi biar kita tahu dan kita bisa menentukan di manakah kita akan menggambar arsir gelap dan terangnya. Untuk bagian kesan dalam, nah kita juga harus memberikan kesan. Untuk arsiran jangan monoton juga, kalau vertikal semua. Kita harus melihat objeknya, tergantung dari objeknya ya. Bisa kita melakukan arsiran kontur, nah arsiran tambahan seperti ini. Nah, kalian buatlah gambar seperti ini menjadi 3 bagian dari buku gambar kalian. Boleh meniru seperti ini Pak? Boleh, silakan. Tidak ada batasan ya, boleh beda, boleh sama. Gambar kuda juga yang seperti tadi juga boleh. Nah, kita juga bisa menambahkan dusel ya, bisa menggunakan kertas atau tisu atau cotton bud. Kalian bisa menggunakan dusel, menggunakan cotton bud juga jika mengalami kesulitan. Karena kalau kalian duselnya pakai jari, dikhawatirkan itu nanti jari kalian jika terdapat keringat atau air, maka akan membekas di kertas gambarnya itu. Jadi hasilnya nanti kurang menarik juga. Nah, kita lakukan beberapa goresan atau arsiran sampai menghasilkan karya yang sesuai yang kita inginkan seperti ini. Nah, dilakukan cahayanya mana. Boleh juga pakai penghapus untuk mengesankan arsiran atau lightingnya, bisa menggunakan penghapus. Sama bagian-bagian arsiran atau goresan kita yang keluar-keluar garis dirapikan pakai penghapus tipis-tipis nggak apa-apa. Saat mengarsir ini ingat jangan terlalu menekan, karena jika kalian terlalu menekan akan membekas, membuat efek apa istilahnya seperti ke dalam atau jeglong atau bahasa Jawanya ya, jeglong di kertasnya. Jadi itu nanti mengesankan kurang menarik.
Kemudian kita akan belajar membuat flora atau membuat bunga. Ini kita bisa membuat bunga sepatu. Kita pertama-tama bisa membuat lingkaran tipis sekali. Nah, terus membuat torehan-torehan berapa garis untuk membentuk konturnya. Nah, bisa dilihat seperti ini, sangat mudah sekali ya. Untuk bunga sepatunya seperti ini, ada berapa kelopak? 1, 2, 3, 4, 5. Kita bisa membuat aksen kontur. Nah, untuk membuat kesan bantuan bawah, kalau kelopak itu bentuknya melengkung. Nah, kita arsir tipis-tipis. Kita juga bisa menggunakan pensil 2B juga sama. Nah, kita arahkan bagian mana gelap terangnya, gradasinya di mana, pencahayaannya di mana. Kalian bisa membuat satu bunga saja juga boleh, atau beberapa kumpulan bunga juga boleh. Nah, buatlah garis-garis tipis dan bantuan beberapa ukuran. Lebih bagus jika kalian mempunyai ukuran genap saja, yaitu ukuran pensil 2B, 4B, dan ukuran 8B atau 6B. 3 pensil saja nggak apa-apa. Dengan ukuran genap seperti itu juga sangat membantu. Ukuran 2, 4, dan 6B. Kalau 8B Pak, nggak apa-apa, 8B terserah, makin banyak malah juga makin bagus, agar gambar malah terlihat dimensinya untuk gelap terangnya. Nah, kalian bisa arsir tipis-tipis seperti ini, ulangi bagian mana tangkainya, kita tambahkan bentuk daunnya, ya bentuk tipis-tipis seperti ini. Nah, bisa kalian lagi setelah bentuk global, kalian bentuk seperti tajam-tajam seperti ini. Nah, beri tulang-tulangan daun biar terkesan lebih indah atau lebih artistik lagi. Berikan kesan arsiran juga pada daunnya, arsiran tipis-tipis seperti ini. Nah, ini kita bisa menggunakan teknik arsir silang juga. Nah, didusur pakai jari gitu juga bisa, tipis saja, jangan terlalu ditekan. Tetapi kalau tangan kalian basah jangan ya. Oke anak-anak, untuk tugasnya sangat mudah sekali ya. Jadi kalian siapkan buku gambar A3 ya. Ingat, buku gambar A3 yang agak besar itu. Kalian coba bagi buku gambar kalian menjadi 3 bagian seperti ini. Lebih agak panjang ke atas juga boleh, nggak apa-apa. Dikasih nama dan kelas juga, nomor absen juga ya, ditambahin nomor absen seperti ini. Nanti bagian kiri kalian coba gambarkan flora, bunganya terserah. Kemudian yang tengah ini nanti kalian gambarkan fauna, hewannya juga terserah, boleh kepala, boleh seluruh badan. Kemudian yang sisi kanan yang nomor 3 yaitu kalian menggambar alam benda, terserah juga alam bendanya, benda apa, boleh gelas, cangkir, dan lain-lainnya. Oke, jangan lupa kalian arsir dan berikan gelap terang juga sampai finishing. Oke, selamat mengerjakan.